misalkan R1 garis miring L, berarti nanti teman-teman adalah lulus gitu ya. Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa pada pengumuman kelulusan seleksi P3K baik itu teknis maupun juga kesehatan, di sini untuk mengetahui kita lulus atau tidaknya, di sini kan diwakili dari kode teman-teman. Ada R2, R3, kemudian ada R4 garis miring L. Nah, di sini nanti kalau misalkan P3K guru itu adalah di sini nanti menggunakan kode-kode tersendiri ya. Dan detik-detik pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K guru di sini sudah rilis, yaitu kode kelulusan P3K guru 2024. Di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut apa sih arti kode R1A, R1B, R1C, R1D, R2, R3, R4 dan juga R5 untuk P3K guru. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kita dapatkan informasi terbaru yaitu dari BKN Kanrek 2 Surabaya ya. Di sini diinformasikan yaitu teman-teman untuk memahami arti kode kelulusan CASN-mu. Nah, ini dimulai dari yang pertama untuk CPNS. Nah, di sini kan untuk pengumuman CPNS ini kan juga sedang berlangsung ya. Mulai hari ini sudah ada daerah yang diumumkan untuk hasil seleksi akhir final yaitu CPNS dari integrasi nilai SKD dan juga SKB. Ya, mana di sini untuk CPNS itu ada U1, itulah optimalisasi formasi umum dan kebutuhan khusus pada lokasi yang sama. Kemudian ada U2 dan seterusnya. Ada TMS1, L1, L2. Nah, berikutnya untuk yang P3K ya. Di sini kita berfokus pada P3K guru. Untuk kemarin itu di P3K teknis itu ada R1, itu adalah peserta lulusan bidan pendidik. Kemudian untuk P3K teknis kesehatan itu ada R2, itu adalah peserta X3K2. Kemudian R3 itu adalah peserta yang terdaftar di database PKN. Kemudian R4 itu peserta non ASN ya. Nah, ini yang tidak terdata. Kemudian untuk TH itulah untuk semua ya, tidak hadir. Kemudian TMS tidak memenuhi syarat. APS ini adalah atas permintaan sendiri. Kemudian setelah diskualifikasi L itulah lulus ya. Jadi adalah untuk kode untuk seluruh jenis seleksi ya, baik itu CPNS, P3K guru teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Inilah untuk semua, ada TH dan seterusnya ini sampai dengan L. Nah, kemudian untuk yang kode kelulusan P3K guru ya, ini seperti yang kita kutip dari Kanrek 2 BKN Surabaya. Ini sudah disampaikan bahwasanya untuk kode kelulusan P3K guru itu adalah di sini dari yang pertama ini ya, kita mulainya dari sini yaitu P3K guru. Nah, ini untuk RIA. Nah, R1A ya, ini R1A itu artinya peserta prioritas guru X3K2 menurut Kepmenpan RB 348. Nah, di sini kan untuk acuan dari pengadaan P3K guru itu kan dari Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2004 ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mendapatkan kode R1A, ini adalah nanti berarti ini peserta dari guru yang lulus passing grade dari X3K2 ya. Kemudian R1B itulah peserta prioritas guru non ASN menurut Kepmenpan RB. Kemudian R1C ini adalah peserta prioritas lulusan PPG, sedangkan R1D inilah peserta prioritas guru swasta menurut Kepmenpan RB. Sedangkan R2 ini sama ya dengan yang teknis dan juga nakes, yaitu R2 itu peserta X3K2, kemudian R3 itu peserta guru yang terdaftar di database BKN, sedangkan R4 itu adalah peserta non ASN. Kemudian R5 itu adalah peserta dari lulusan PPG. Nah, sekarang coba kita dalami lagi, kita buka juga yaitu di Kepmenpan RB-nya. Jadi untuk dasar pengadaan CASN khususnya P3K guru ini kan merujuk pada Kepmenpan RB nomor 348 ya tahun 2004 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, di sini nanti kita sudah baca yaitu untuk kode-kode kelulusan yang kita kutip dari BKN Kanrek 2 Surabaya. Ada R1A sampai dengan R1D, kemudian R2 sampai dengan R5. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwasanya untuk pelamar ya atau peserta yang dinyatakan lulus setelah jika mereka tuh berperingkat terbaik, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan peringkat di sini adalah dimulai dari peringkat
dari segi urutan prioritas, ya kan, dari urutan prioritas. Yang kedua inilah dari segi nilai. Nah, urutan prioritas itu seperti yang diketahui bahwasanya untuk urutan prioritas penempatan P3K guru, kelulusan P3K guru ini kan dimulai dari pelamar prioritas ya, yaitu untuk urutan kelulusan dari pelamar prioritas itu adalah diurutkan dari sini. Nah, jadi guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2021 itu adalah di sini diurutkan yang pertama ya, yaitu kemudian setelah itu jika masih ada sisa formasi dilanjutkan sesuai dengan diktum ke-29. Nah, ini jadi kita sandingkan dengan kode-kode ini. Jadi untuk ini adalah guru yang lulus passing grade tahun 2021. Jadi yang pertama guru X3K2 ini adalah kodenya nanti adalah R1A. Kemudian guru non ASN lulus passing grade ini adalah R1B. Kemudian lulusan PPG ini adalah R1C. Kemudian untuk guru swasta ini adalah R1D. Ini adalah dari guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, ini ya, jadi lulus passing grade tahun 2021 nanti adalah R1 seperti ini. Ada R1, R1A itu adalah sesuai dengan urutan THK2, kemudian R1B adalah non ASN, R1C adalah lulusan PPG, dan juga R1D ini adalah guru swasta ya. Nah, selanjutnya untuk pengkodean di urutan bawahnya ini adalah sama dengan teknis dan juga nakes ya, sepertinya bahwasanya di sini untuk urutan ini tadi kan pelamar prioritas ini kan tadi diberikan kode yaitu R1. Ini R1. Kemudian yang membedakan R1A, B, C, D itu adalah dari sesama P1 yang di sini dari kriteria ini. Nah, kemudian untuk yang guru X3K2 yang non P1 ini adalah kodenya R2. Ini sama dengan teknis dan juga nakes. Begitu juga dengan guru non ASN yang terdaftar di database BKN yang poin C ini adalah dia itu masuknya di R3. Kemudian yang guru non ASN tidak terdaftar di database BKN ini adalah masuknya ke R4. Sedangkan untuk lulusan PPG ini adalah masuknya di R5. Nah, kira-kira kalau nanti kalian bingung untuk kode-kodenya seperti apa, itu adalah untuk kode kelulusan dari P3K guru. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ini kan untuk urutan pemenang pada seleksi P3K guru tahun 2004 ini kan dimulai dari pelamar prioritas ya, kemudian dilanjutkan guru X3K2, kemudian non ASN database BKN, non ASN di sekolah negeri, dan juga lulusan PPG. Nah, sedangkan di sini untuk kodenya nanti adalah seperti ini. Jadi R1A, R1B, R1C, R1D ini adalah dari teman-teman yang di sini urutan pemenang pertama ya, yaitu pelamar prioritas. Terdiri dari THK2, kemudian non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga dari teman-teman guru swasta. Kemudian untuk guru honorer THK2 itulah nanti di sini ya. Ini nanti urutannya ke sini, urutan kedua, tentunya tergantung juga dari jumlah formasi yang ada, itu yang menentukan kita lulus atau belumnya. Kemudian R3 ini adalah di sini guru non ASN terdaftar di database BKN, kemudian R4 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang mendaftar di tahap 2 bersama-sama dengan teman-teman yang lulusan PPG prajabatan, ini nanti kodenya adalah R5. Nah, terkait tentang jadwal pengumuman ini kita pantau saja di akun SSC ASN. Semoga saja teman-teman nanti di sini untuk indikasi kelulusan berarti apa? Yaitu kalau misalkan di sini kita itu misalkan R1 garis miring L berarti nanti teman-teman adalah lulus gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu nanti mendapatkan kode R3 ini adalah hanya seperti ini aja, tidak ada kata L-nya, huruf L-nya, berarti kita belum lulus. Seperti itu. Jadi tentunya kode ini nanti harus disandingi dengan kode L supaya kita itu lulus, teman-teman. Dan untuk penentuan kelulusan ini tentunya berdasarkan dari jumlah sedikit atau banyaknya formasi yang ada. Semoga saja kita semua ini lulus ya seleksi P3K Guru 2024.